Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya, ngopi sik lur. Cek penak tenggorokane. Engko gak ngopi sepaneng kok. Ngonten ya soro dadakno. Delok kontene wong ya enak mergo wis jadi. Sing gawe ya keteru koyo ngene rasane sorone. Ngatur kata-kata cek apik, cek ya opo ngono dirungokno. Salut aku. Malum ya pemula ya. Ngerintis lah dari nol. Bismillah. Penak. Perdana ya. Bikin konten kayak gini ternyata ribet juga. Dan konten pertama dari saya itu cuplikan doang ya. Cuplikan, terus kedua bathtub, terus ini perdana ya. Perdana kayak edukasi lah. Apa aja yang membuat head Satria itu kasar. Satria 4 tak ya. Satria FU. Head Satria FU terkenal dengan ciri khasnya yang kasar ya. Terkenal dengan ciri khasnya yang kasar itu ada di bagian knock egg, depth kompresi. Saat RPM bawah dia ngericik. Tik. Kalau sudah RPM atas udah hilang. Nah, terus gimana cara ngilangin ciri khasnya? Ya tinggal cabut. Ini kan ada pengunci. Cabut penguncinya ya tinggal ditutup pakai palu. Kalau mau rapi ya tinggal kasih ke bubut, bisa apa enggak bubutnya, gitu aja. Mungkin caranya juga sama. Bubut mungkin bakal memalu ini juga. Mungkin bubut bakal dipalu juga ya cara nyopotnya ya. Ini knock egg. Kalau knock in kan nggak ada, polos dia. Cuma knock egg aja yang bikin berisik, ciri khasnya. Kan? Jadi kalian jangan bingung. Kenapa sih Satria standar udah berisik, baru keluar dari dealer aja udah berisik? Ya itu, depth kompresinya ya. Terus yang bikin head Satria FU kasar itu ada di bagian cangkang. Cangkang oblak juga bikin kasar ya. Contohnya gimana mas cangkang oblak? Nanti saya selipkan video ya. Cangkang oblak itu kayak gini. Terus cangkang kegerus kayak gini, bikin kasar juga. Nah, ini udah kita benerin, udah kita amplas. Udah dibenerin, udah kita amplas, hasilnya kayak gini. Nah, ini nggak bisa ya, karena dalam banget ini. Nah, efek telat oli itu mengerikan ya, sampai dalam kayak gini ya. Terus nokennya juga hasilnya ya kayak gini, loh, kasar. Nah, gak mulus lagi. Loh. Yang ini nggak seberapa parah sih, cuman udah kita amplas, udah kita benerin juga. Di bagian ininya juga kita amplas. Kenapa diamplas? Biar dudukan noken ini pas sepan ke bagian headnya, biar nggak kasar. Kalau ini oblak bisa bikin kasar ya. Toleransi celah ini ke sini itu cuma 0,02 ya, cuma 0,02. Kalau lebih dari itu ya mungkin 0,5 masih boleh lah, cuman udah kedengaran kasarnya, udah mulai kasar lah gitu.
Jadi solusinya kayak gimana? Solusinya ya kita amplas. Cara ngamplasnya, kaca ditaruh di bawah ya, pokoknya permukaan datar lah, mau kaca, akrilik, bebas ya, pokoknya datar, rata, biar amplas saat ditaruh di kaca itu rata. Terus saat kita ngegosok juga, itu nggak miring gini, pokoknya rata kayak gini. Otomatis bagian ini ke sini, terus kesininya juga rata juga ya, nggak mereng, nggak kayak kayak gini lah, pokoknya nggak miring lah. Usahakan nggak miring aja udah cukup. Mau pakai kaca, akrilik bebas, yang penting rata. Tapi kalau kayu jangan ya, kalau kayu pasti nggak rata permukaannya, kan kayu kasar. Ini aku kasih contoh ya buat kalian ya, biar kalian tahu caranya ngamplas cangkang oblak itu kayak gimana. Nih ya, saya kasih lihat buat kalian. Nah, contohnya kayak gitu ya, cuman sekilas cuplikan. Terus ngelakuinnya secara bertahap, jangan langsung gosok, nanti kebablasan, nokennya jadi seret. Lah kok nokennya jadi seret, tambah angel. Terus di bagian sini lagi yang diamplas, kalau di bagian sini agak susah, tangan bisa sakit. Jadi ngelakuinnya ya secara bertahap, pelan-pelan, gosok, bersihin, cek, kayak gitu ya. Jangan langsung, oh ini banyak nih, selisihnya banyak, terus kita gosok, akhirnya bablas, karena nggak secara bertahap ya, akhirnya bablas, noken jadi seret. Lakuin secara bertahap aja, pelan-pelan. Terus selain cangkang, ada lagi di bagian head juga harus dicek ya. Contohnya kayak gini nih, contohnya ini kan udah kita amplas, udah kita benerin jadi mulus kayak gini ya. Terus satunya ini dalam ya, kalau sampai dihilangin ntar bagian sini ke sininya jadi nggak rata ya, noken bisa miring kayak gini. Meskipun selisihnya dikit ya tetap miring. Terus cangkangnya di bagian sini, terus di bagian sini jadi nggak rata. Jadi usahakan halus aja ya, usahakan halus. Kalau kayak gini ya dalam banget, mau dihilangin ya perlu waktu. Nah, terus di bagian sininya juga, jadi diusahakan halus aja lah, udah cukup. Selain di cangkang, di sini ya, tapet. Tapet. Kalau tapet oblak itu juga bikin kasar. Nih, ini ada oblak dikit banget. Ini juga. Apalagi ini. Tuh kelihatan kan? Ini juga bikin kasar ya. Kalau head baru itu nggak kayak gini, dia nggak ada apa, nggak ada goyangnya, malah span lah, span. Kalau kayak gini, loh, jelas ya head ini kasar. Head pernah telat oli, kalian mau dibenerin kayak gimana pun tetap kasar. Agak susah ya mau bikin halus head kayak gini ya. Solusinya ya kalau pengen halus kembali normal kayak standarnya beli baru, noken baru, cangkang baru, klep baru, tapet baru ya, dijamin halus lagi seperti standar. Cuman ya itu, uangnya yang gak nanggung. Harga headnya aja kosongan udah 1 jutaan, belum cangkang, belum noken, belum tapet. Ya kira-kira sedia uang 2 juta itu udah bersih semua.
Kalau bawa baut ini ya pakai baut bawaan yang head head kegerus ini gak apa-apa, sama aja. Sekitar 2 jutaan ya udah paket lengkap itu, dari noken, cangkang, head, klep, per klep diperbarui lagi, bagus lagi, terus tapet dijamin bakal halus. Jadi kalian yang punya motor Satria, pernah telat oli, terus mau benerin Satria kalian, kaget kok mahal banget, ya resiko ya, resiko kalian punya motor kok sampai telat oli. Kalau kalian gak mau mahal ya dirawat motor kalian. Oli berapa sih sebulan? Mungkin pakai oli-oli sel advan ya 60.000, 70.000, tinggal perawatan, motor kalian dijamin awet tahunan bahkan puluhan. Suzuki spare partnya bukan kaleng-kaleng ya, jangan samakan sama yang lain. Terus kalau udah telat oli, kalian bilang spare part Satria mahal-mahal, spare part Suzuki mahal-mahal ya. Yang bikin mahal itu prinsip kalian, gak mau ngerawat sepeda kalian sendiri. Terus ganti oli ya jangan sampai 1 bulan, jangan ngikutin bulan, ojo nganteni bulan tapi ngikutin kilometer. Kilometer 1000, 1200 udah cukup ya waktunya ganti. Jangan sampai 2000, 3000, ya ambiar motor ya, apalagi ngasep, ya ceket piston nih. gak terima berat tok. Ya jadi kesimpulannya, kalau kalian pengen motor awet, diramut ya, minimal oli lah, minimal oli. Terus filter oli jangan lupa diganti, filter oli nggak sampai 20.000 lur, udah sampai telat diganti, emanan pedamu. Kok jarene rusak spare part Satria larang-larang, alasan opo itu? Alasan klasik itu, zaman-zaman biyen ya sik digawe spare part Suzuki larang. Iku lho spare part KJ, kampas KJ 500.000, kampas Satria satu set cuma 230-an, tergantung toko. KJ 500.000 lur, cc mek 110 tok, iku sing baru larang. Lek kondisinya kayak gini ya masih bisa lah kalau kondisinya kayak gini. Kalau kondisinya udah parah banget, jaluk diakal no, jaluk murah, jaluk ini, ya mumet mekanik mulur. Susah buat ngebenerin head sampai kegerus banget itu susah. Meskipun suhu sekalipun bisa angkat tangan, bisa nyaranin beli head baru. Ini coba kita pasang ya, kita lihat ini masih oblak apa enggak. Kita coba pasang dulu ya. Nah udah kita pasang semua ya, in-egg udah kita pasang semua. Nah, enak ya putarannya ya, lancar slash. Kalau kayak gini maju mundur ini wajar, ini maju mundur wajar. Yang gak wajar itu di bagian sini, di bagian ini ya, ini gak wajar. Kalau sampai maju mundur gak wajar. Nih. Maput deh. Nah ini masih ada spilling.
dikit. Ini juga masih ada spilling dikit, tapi udah cukup ya. Selagi nggak terlalu banyak spillingnya udah aman ya. Kalau diamplas lagi nanti ambles, terus seret putarannya, terus ngamplas lagi ya di bagian tengah-tengah sini ya. Ini udah cukup kok buat head yang pernah telat oli ya, udah cukup. Nah, enak kan. Terus di bagian ini udah nggak ada ya, bukan nggak ada, cuman di angka toleransi nih udah nggak ada. Jadi kesimpulannya ya, kalau headset revo kalian kasar, ada di bagian noken, di depth kompresinya. Itu seterah kalian, mau kalian buang atau enggak seterah kalian. Terus di bagian cangkangnya oblak apa enggak, nokennya oblak apa enggak. Terus tapetnya oblak apa enggak, simsiman celahnya berapa ya, itu harus dirapikan semua ya, biar enggak kasar, biar enggak kalian bilangnya katanya, jadi kalian tahu sendiri. Saat revo kasar ya, di tangan orang yang salah ya kasar, kalau di tangan orang yang tepat ya mustahil kasar. Kecuali emang dari headnya emang udah ambles ya simsimannya ya, meskipun orang suhu sekalipun ya tetap kasar. Simsiman udah ambles ya susah buat ngehalusin lagi. Cuman nggak kasar kayak itu ya, kayak apa, celah klep sampai ukuran 0,30, 0,33 bahkan seterusnya, masih kasaran celah simsiman gak rapi ya, celah simsiman gak rapi, masih kasar simsiman gak rapi, timbangannya ambles. Ambles ya kasar juga sih, cuman gak separah celah simsiman kacau, cuman ya tetap kasar lah ngono, intinya kasar, ojo dinego, pokoknya kasar ngono, kudu rapi. Dinego kok halah jarane wong iki seenan ngene soro ya kalau kayak gitu ya. Jadi ya kudu rapi semuanya. Minimal ambles itu sekitar 140, maksimal ambles itu sekitar 140 simsimannya. Lebih dari itu kalian ganti setting aja, terus minta ke tukang bubutnya setting ulang, simsimannya dibikinin standar, ukuran simsimannya dibikin standar. Cuman cari tukang bubut yang bagus ya, yang bisa dikasih amanah, dikai amanah, dilakoni karo tukang bubute, bayarannya jaluk gede, garapannya yo elek, yo gua ae bubute. Bayarannya jaluk gede yo garapannya amburadul yo angel, garai kapok wong bengkel. Cari tukang bubut yang amanah, dikasih amanah. Kayak ganti setting itu pekerjaan yang rawan ya. Kalau orang gak bisa ganti setting DOHC yang pakai simsiman, udah selesai. Bisa kerjanya lambat. Kalau simsiman terlalu tebal, nyukurnya lambat. Terus klep juga kemakan. Saat disekur kan terlalu banyak ya disekur ya, otomatis klepnya jadi tipis lah.
Kalau ibaratnya tukang bubute sim-simane udah ketemu kecil, ya iku sih sama aja kerja kerja 2 kali. Kalau sim-siman tebel ya sek mending lah, sesuk disekur bolak-balik. Kalau sim-simannya ambles kerja 2 kali. Sim-siman tebel masih ada toleransi, sim-siman tipis ya jaluk komplain aja nang bubute. Garapanmu elek cak, jaluk apa dikai amanah sakmene, mau garap sakmene, duit tok gede, bayarannya ya jaluk gede, garapannya elek. Tapi ojo ya mending lek ibaratnya bubute elek wis tinggalan ae golek sing liyane, kecuali lek pengen ngerangkul bubute ngono. Tapi bubut egone tinggi, bubut wong bubut ndase gede, angel rangkulane, gak esok diomongi, gak kena diatur. Oke, iku aja poin-poinnya. Cangkangnya aja sampai oblak, terus nokene ya cangkang sampai noken aja sampai oblak lah. Tapetnya kudu span, sim-semane kudu ketemu standar, celahnya aja terlalu gede, meloki standar ya celahnya 1825, 1823 atau 1523, wes dijamin halus ya, sim-simane ketemu segitu ya dijamin halus. Lek sim-simane disetting sampai ukuran lebih dari 20 kayak in 25, X 35, 38, 40 ya pasti kasar, motor juga gak enak. Jadi poin itu ya, tapet perlu dicek, cangkang dicek, noken dicek, sim-siman juga dirapikan. Wis ya iku aja poinnya ya, sisanya tergantung pemasangan, tergantung pengerjaan. Kalian telaten pasti bagus hasilnya, lek kalian gak telaten ya angel dikatakan bagus. Terus motor aja sampai telat oli, sering-sering dicek. Oke, iku aja poinnya ya. Kalau ada salah kata, terus kata-kata yang kasar yang mungkin menurut kalian kasar, buang aja ya. Atau kalian mau menghujat ya silahkan, gak apa-apa. Biasanya pemula-pemula kayak gitu sering dihujat. Tulis aja ya di kolom komentar ya, komentar apapun saya tampung. Pokok ojo baper ngono ae, lek dibalas ojo baper. Lek pengen ngerangkul bareng ayo tekanan tombol subscribe, terus kei like lah dikei like lah, dibantu channel dulure, channel cacake dibantu ya. guyon biar nggak terlalu tegang. Oke, ada baiknya diambil, ada buruknya dibuang. Kata-kata sopo ngono kuwi. Ada buruknya diambil, ada baiknya diambil, ada buruknya dibuang. Ambil baiknya saja, buruknya dibuang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, terima kasih yang udah menonton. Tekanan tombol subscribe ya. Pemula ya jaluk monet ya, gak make konten tok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.